Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Hari ini kita akan berbicara tentang protein, tapi saya minta Anda untuk menyimpan dulu pembicaraan tentang telur. Karena setelah usia 60 tahun, hal yang benar-benar membantu menjaga massa otot, mencegah penyusutan otot, dan mempertahankan kekuatan tubuh, mungkin bukanlah telur seperti yang Anda pikirkan, melainkan protein yang berasal dari sayuran hijau. Mungkin terdengar aneh, tetapi kenyataannya masih banyak lansia yang tidak pernah tahu bahwa beberapa jenis sayuran yang ada di meja makan setiap hari justru menyimpan kekuatan istimewa untuk membantu tubuh membangun otot, baru memulihkan kekuatan yang hilang, dan bahkan membantu meningkatkan daya ingat saat kita memasuki usia senja. Hal yang menakjubkan adalah sayuran-sayuran ini bukanlah suplemen makanan berharga mahal atau bubuk protein dari luar negeri, melainkan sayuran rumahan yang kita kenal baik. Beberapa jenis bahkan memberikan jumlah protein yang mendekati atau lebih banyak daripada telur. Jika Anda tahu cara memilih dan mengolahnya dengan tepat, hal itu akan benar-benar membantu memulihkan kestabilan saat berjalan dan mengisi kembali energi bagi tubuh yang mulai melemah termakan usia. Dan untuk memudahkan Anda mengikutinya, saya akan mengurutkan 9 peringkat sayuran tinggi protein, mulai dari urutan ke-9 hingga ke-1, beserta penjelasan tentang keunggulan masing-masing jenis secara jelas. Khususnya peringkat ke-1 dalam daftar hari ini adalah sayuran yang jika digunakan dengan cara yang benar, mungkin dapat menggantikan peran telur dalam merawat otot lansia secara sempurna. Saya yakin banyak orang akan terkejut ketika mengetahui apa jenis sayuran tersebut. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah semangat yang paling hangat bagi tim kerja kami. Dan jangan lupa, tekan tombol suka, tekan tombol ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Peringkat ke-9, okra bendi. Banyak orang memandang okra atau yang sering disebut orang Indonesia sebagai bendi, hanya sebagai sayuran hijau biasa di piring nasi. Namun kenyataannya sayuran ini memiliki nilai yang tersembunyi lebih dari yang terlihat mata, terutama dalam hal perawatan sistem otot dan membantu tubuh menyerap protein dengan lebih baik secara diam-diam. Dalam satu cangkir okra rebus matang terdapat sekitar 2 gram protein. Namun kekuatan sebenarnya bukan terletak pada jumlah protein tersebut. Kekuatannya terletak pada lendir alami dalam daging sayurnya yang merupakan serat pangan khusus yang membantu melapisi dan menenangkan usus agar bekerja lebih baik. Hal ini membuat protein dan nutrisi dari makanan terserap ke dalam tubuh dengan lebih efisien. Karena pada akhirnya, protein hanya akan bermanfaat jika diserap ke dalam tubuh secara sempurna, bukan? Dan inilah titik di mana okra menjalankan fungsinya dengan sangat baik, terutama bagi lansia yang sering memiliki masalah dengan sistem pencernaan. Selain itu, okra juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan pada otot dan memperkuat perisai pelindung otot dari kemerosotan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Okra juga kaya akan magnesium dan kalium yang penting untuk kontraksi otot yang berirama, membantu mengurangi kram, terutama di malam hari, dan membuat kaki tidak terasa berat saat berjalan atau berdiri dalam waktu lama. Bagi lansia yang memiliki masalah kram di tengah malam atau mudah lelah, secara khusus okra adalah salah satu asisten yang sangat baik karena ia perlahan menyeimbangkan tubuh tanpa harus bergantung pada obat-obatan sama sekali. Dalam hal pengolahan makanan pun sangat mudah. Bisa ditumis dengan tomat, dimasukkan ke dalam sup, dipanggang dengan rempah-rempah, atau ditumis dengan bawang putih, semuanya bisa. Rasanya yang ringan dan teksturnya yang lembut sangat cocok dengan masakan Indonesia dan mudah dikonsumsi oleh segala usia. Di masa lalu, okra pernah menjadi salah satu makanan penyembuh populer bagi keluarga Indonesia, dimasak sebagai menu ringan untuk lansia yang sistem pencernaannya mulai lemah. Dan bahkan di masa kini, perannya masih belum berubah. Okra tetap menjadi asisten diam yang terus merawat sistem pencernaan, merawat otot, dan membantu lansia agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan stabil. Peringkat ke-8, asparagus. Banyak orang mungkin pernah memandang asparagus hanya sebagai sayuran berbatang ramping biasa yang digunakan untuk menghias piring di restoran mewah. Namun kenyataannya sayuran ini memiliki kekuatan diam yang tersembunyi di dalamnya
dan berdampak mendalam bagi kesehatan otot serta pergerakan tubuh, terutama pada lansia yang membutuhkan kestabilan kaki dan kelincahan dalam berjalan. Dalam satu cangkir asparagus yang sudah dimasak terdapat sekitar 2,3 gram protein. Selain itu terdapat pula zat kolin yang merupakan nutrisi penting yang membantu mengirimkan sinyal antara saraf dan otot. Jika tubuh kekurangan kolin akan timbul gejala gerak yang lambat, respons yang tidak sigap, dan tubuh terasa berat tanpa sebab. Lansia yang mengonsumsi asparagus secara teratur sering merasa bahwa setiap langkah kaki lebih mantap dan mampu mengontrol pergerakan dengan lebih baik secara diam-diam. Selain itu, asparagus juga mengandung vitamin E yang membantu memperbaiki berbagai sel dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengangkut oksigen ke otot lebih banyak. Hal ini mengakibatkan saat berjalan naik tangga menjadi tidak terlalu lelah, pemulihan lebih cepat, dan otot tidak terlalu pegal setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Bagi lansia yang memiliki gejala edema bengkak air pada kaki atau pergelangan kaki bengkak di sore hari, asparagus juga dianggap sebagai bantuan yang menarik karena memiliki sifat mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh secara lembut tanpa membuang mineral penting. Ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mengontrol tekanan darah dan tidak ingin bergantung pada obat peluru air seni diuretik. Yang terpenting, asparagus juga kaya akan glutathione yang dianggap sebagai antioksidan kuat. Zat ini bertugas melindungi sel otot agar tidak cepat rusak dan mengurangi kerusakan akibat penggunaan tenaga atau usia yang bertambah, sehingga membantu otot tetap fleksibel meskipun sudah melewati masa pensiun selama bertahun-tahun. Dalam hal memasak, asparagus juga mudah dan beragam. Bisa dikukus hingga empuk, ditumis dengan minyak zaitun, atau dimasukkan ke dalam telur dadar, juga lezat dan cocok dengan cita rasa Indonesia. Atau bisa dipanggang sebentar dengan api kecil hingga harum, lalu ditaburi sedikit garam, bisa menjadi lauk pamping yang meningkatkan nilai nutrisi pada makanan biasa secara luar biasa. Tidak peduli dikonsumsi dalam bentuk apapun, asparagus tetap menjalankan tugasnya sebagai penjaga diam bagi tubuh, terus mendukung keseimbangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu pergerakan lansia tetap stabil dan anggun di setiap langkah. Peringkat ke-7, kubis Brussels. Brussels sprouts. Kubis Brussels mungkin terlihat sebagai sayuran kecil yang bagi sebagian orang masih belum familiar, tetapi di dalam bola-bola mungil ini justru padat dengan kekuatan yang sangat bermanfaat bagi otot dan persendian lansia. Meskipun jumlah protein dalam kubis Brussels yang sudah dimasak tidak terlalu tinggi, hal yang membuat sayuran ini benar-benar menonjol adalah vitamin C, nutrisi penting yang membantu tubuh memproduksi kolagen. Kolagen memiliki peran utama dalam menjaga elastisitas otot ligamen sendi dan jaringan di sekitar sendi, membantu pergerakan menjadi lancar, serta mempercepat pemulihan saat terjadi peradangan atau cedera. Selain itu, di dalam kubis Brussels terdapat zat alami bernama glukosinolat yang memiliki khasiat mengurangi peradangan mendalam di tingkat sel, yang merupakan salah satu penyebab utama kemerosotan kondisi otot saat usia bertambah. Ketika tubuh dapat mengurangi peradangan dengan lebih baik, itu berarti kita dapat menjaga kesehatan otot dan pergerakan dalam kondisi baik untuk waktu yang lebih lama. Satu lagi pahlawan diam yang ada di dalam kubis Brussels adalah vitamin K yang memiliki peran penting tidak hanya dalam hal kepadatan massa tulang, tetapi juga membantu sistem saraf berkomunikasi dengan otot secara lancar. Hal ini membuat jalan menjadi lebih stabil, keseimbangan tubuh lebih baik, dan mengurangi risiko jatuh dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan hal sangat penting bagi lansia yang ingin mempertahankan kemandirian mereka selama mungkin. Kubis Brussels bukan sayuran yang hanya dimakan di pesta atau festival saja. Jika tahu cara memasak yang lezat seperti dipanggang hingga kulitnya renyah di luar, namun lembut di dalam, ditumis dengan bawang putih yang harum, atau diaduk dengan kacang kenari, untuk menambah kerenyahan, sayuran ini bisa menjadi menu rutin di meja makan dengan mudah. Meskipun bertubuh kecil, kubis Brussels adalah penjaga diam yang membantu menjaga kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan di masa pensiun dengan sangat kuat. Peringkat ke-6, brokoli. Brokoli mungkin terlihat sebagai sayuran biasa yang sering kita lihat di piring masakan Indonesia, baik tumisan maupun rebusan.
Tapi sebenarnya ini adalah salah satu makanan yang memiliki kekuatan tersembunyi dalam merawat otot lansia secara diam-diam dan berkelanjutan. Brokoli yang dimasak secukupnya dalam satu piring memberikan protein sekitar 3 gram yang tergolong tidak sedikit untuk ukuran sayuran. Namun hal yang membuat brokoli semakin menonjol adalah zat alami bernama sulforafan. Zat ini memiliki khasiat dalam mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh yang merupakan penyebab mendalam dari kemunduran otot tanpa disadari saat kita menua. Ketika peradangan berkurang, otot dapat menjaga elastisitasnya pulih lebih cepat dan kembali mampu menopang berat tubuh dengan lebih baik. Itu artinya aktivitas bangkit, berdiri, berjalan, dan duduk akan menjadi lebih stabil setiap harinya. Selain itu, brokoli juga mengandung vitamin C yang membantu merangsang pembentukan kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatan otot, ligamen, dan sendi. Mengandung vitamin K yang membantu memperkuat massa tulang serta asam folat yang mendukung sistem peredaran darah agar mengalir lancar. Semua ini adalah dasar penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh bagi lansia. Belum habis sampai di situ, brokoli juga penuh dengan serat pangan yang membantu mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil, mendukung sistem pencernaan, dan membantu protein dari jenis makanan lain bekerja lebih efisien. Ibarat membuka pintu agar nutrisi-nutrisi baik dapat masuk ke dalam tubuh dengan lebih lancar dari sebelumnya. Membuat brokoli menjadi lezat juga tidak sulit sama sekali. Bisa dikukus hingga berwarna hijau cerah, dipanggang hingga renyah, di luar lembut, di dalam ditumis dengan bawang putih, atau dimasukkan ke dalam sup. Semuanya adalah menu yang akrab bagi lidah orang Indonesia dan mudah dimakan. Hanya dengan menambahkan brokoli ke dalam menu makanan 2,3 kali seminggu dapat membantu mengurangi peradangan di tingkat dalam, meningkatkan efisiensi penyerapan protein, dan menjaga otot tetap fleksibel lebih lama. Inilah brokoli, sayuran biasa yang menjadi kekuatan diam dalam menopang kesehatan tubuh kita meskipun di hari-hari saat usia bertambah. Peringkat ke-5 kale-kale adalah sayuran berdaun hijau yang dalam beberapa tahun terakhir mulai lebih sering terlihat di supermarket, restoran makanan sehat, dan toko organik. Meskipun penampilannya terlihat mirip sayuran biasa pada umumnya, kale justru merupakan salah satu superfood sejati yang diakui oleh para ahli nutrisi, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun yang membutuhkan penguatan otot, tulang, dan menjaga tingkat energi agar stabil dalam kehidupan sehari-hari. Satu cangkir kale yang sudah dimasak memberikan protein sekitar 3,4 gram yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar sayuran hijau lainnya. Namun keunggulan kale tidak hanya pada proteinnya saja, melainkan pada rangkaian nutrisi beragam yang dirancang oleh alam untuk merawat sistem otot, tulang, dan memperlambat mekanisme kemerosotan tubuh secara menyeluruh. Salah satu nutrisi terpenting adalah vitamin K yang bertugas memandu kalsium menuju lokasi yang diperlukan seperti tulang dan otot, sehingga membantu mengurangi kondisi otot kaku, memperbaiki keseimbangan tubuh, dan membantu mengurangi resiko jatuh masalah yang paling dikhawatirkan oleh lansia. Kale juga kaya akan vitamin C yang merupakan kunci penting dalam pembentukan kolagen protein yang membantu otot, ligamen, dan jaringan ikat memiliki kelenturan, membuat aktivitas bangkit, duduk, berjalan, atau bergerak menjadi lebih gesit, serta membantu mengurangi rasa nyeri setelah menggunakan tenaga. Tidak hanya itu, kale juga mengandung antioksidan bernama asam alfa lipoat yang memiliki peran penting dalam melindungi sel otot dari stres oksidatif, mengurangi kelelahan, dan memperlambat penurunan kekuatan otot yang terjadi seiring usia. Satu lagi kelebihan penting dari kale adalah kandungan 3 mineral utama, yaitu magnesium, kalsium, dan kalium. Ketiganya membantu meredakan gejala kram, gejala kaki berat, dan mengatur kontraksi otot agar berirama teratur, gejala yang sering ditemukan pada orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Meskipun daun kale agak keras dan memiliki sedikit rasa pahit, jika tahu cara mengolahnya bisa menjadi lezat dan mudah dikonsumsi. Misalnya memijat daun kale dengan minyak zaitun dan madu untuk membuat salad, menumis dengan api kecil agar daunnya melunak, atau di blender bersama buah-buahan menjadi smoothie yang mudah diminum. Hanya dengan menambahkan kale ke dalam menu makanan beberapa kali seminggu, sama seperti Anda telah berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang, membantu menjaga otot tetap kuat,
menjaga pergerakan tetap stabil, dan meningkatkan kemampuan untuk menjalani hidup secara mandiri saat usia bertambah. Inilah kale, sayuran yang luarnya mungkin terlihat biasa, namun di dalamnya menyimpan kekuatan diam untuk menopang tubuh kita secara mendalam, mulai dari dalam hingga ke setiap langkah kaki setiap hari. Peringkat ke-4, bayam spinach. Meskipun bukan sumber protein tinggi yang setara dengan daging hewan, bayam memiliki peran yang sangat penting dalam membantu nutrisi yang kita makan setiap hari agar diserap dan digunakan secara maksimal. Dalam 100 gram bayam, terdapat sekitar 3-5 gram protein, dan keunggulannya terletak pada mineral bernama magnesium yang merupakan jantung dari kerja otot dengan membantu kontraksi dan relaksasi berjalan lancar, fleksibel, serta mengurangi gejala kaku atau tegang yang tidak perlu. Bagi lansia yang sering mengalami kram mendadak atau merasa pemulihan lambat saat menggunakan banyak tenaga, itu mungkin pertanda tubuh kekurangan magnesium, di mana bayam dapat membantu mengisi kekurangan ini secara lembut namun nyata hasilnya. Membantu pergerakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih gesit dan stabil. Tidak hanya itu, bayam juga mengandung nitrat alami yang memiliki khasiat merangsang sirkulasi darah, membantu mengirimkan oksigen ke otot lebih banyak, sehingga membantu meningkatkan ketahanan dan membuat kita dapat beraktivitas sehari-hari lebih lama tanpa mudah lelah. Keunggulan lain dari bayam adalah pigmen hijaunya yang kaya akan lutein dan zeaxanthin. Banyak orang mengenal kedua zat ini sebagai pembantu kesehatan mata, tetapi kenyataannya zat ini juga memiliki khasiat antioksidan yang sangat kuat dalam melindungi otot dari peradangan dan kemerosotan akibat usia. Dan yang menggembirakan adalah memasak bayam sangatlah mudah. Kita bisa menumisnya dengan telur, memasukkannya ke dalam sayur bening, atau menumisnya dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun juga lezat dan mudah dicerna. Jika dipasangkan dengan makanan yang tinggi vitamin C seperti tomat, akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam bayam menjadi lebih baik lagi yang berdampak pada pembentukan energi yang berkelanjutan dalam tubuh. Bayam mungkin terlihat biasa, tetapi dalam tubuh lansia, ia adalah pendukung diam yang terus merawat otot, energi, dan pergerakan Anda setiap hari dengan lembut dan stabil. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silahkan ketik angka 4 di kolom komentar, atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap tontonan membuat kami memiliki energi untuk menciptakan video yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang lainnya. Mari kita berjalan bersama. Peringkat ke-3, jamur. Meskipun memiliki penampilan sederhana dan tidak mencolok, ini adalah salah satu makanan super yang penuh dengan nilai dan dapat membantu memulihkan otot serta mengisi energi bagi tubuh lansia secara diam-diam namun mendalam. Dalam 100 gram jamur segar, terdapat protein sekitar 3-5 gram. Dan ketika melalui proses pemasakan protein ini, akan menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih mudah dicerna, membantu tubuh menyerapnya untuk digunakan secara efisien, terutama dalam proses perbaikan dan perawatan otot. Selain protein, jamur juga kaya akan vitamin B kompleks yang berperan mengubah makanan menjadi energi, serta mineral selenium yang membantu melindungi serat otot dari stres akibat reaksi oksidatif yang merupakan salah satu penyebab kemerosotan otot karena usia. Satu lagi sifat khusus yang menarik dari jamur adalah zat penting seperti ergothionein dan beta-glukan yang memiliki khasiat mengurangi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan dalam seperti ini adalah penyebab tersembunyi dari gejala kelelahan kronis nyeri sendi tanpa sebab yang jelas dan penurunan massa otot yang sering ditemukan di usia pensiun. Banyak penelitian yang mengonfirmasi bahwa jamur dapat membantu otot pulih lebih cepat, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mungkin membantu menyehatkan otak dalam jangka panjang. Terutama dalam hal koordinasi antara otot dengan pikiran dan pergerakan yang merupakan hal yang harus diperhatikan oleh lansia tidak kalah pentingnya dengan otot itu sendiri. Dan kabar baiknya adalah jamur dapat dimasak dalam berbagai bentuk,
Baik ditumis, dipanggang, dimasukkan ke dalam sup atau dibuat telur dadar jamur, rasanya lezat dan mudah dicerna. Baik itu jamur tiram, jamur merang, jamur shiitake, atau jamur shimeji, semuanya memiliki nilai gizi yang baik. Meskipun terlihat diam, jamur adalah teman sejati bagi otot dan pikiran yang akan membantu menopang lansia agar memiliki kehidupan sehari-hari yang stabil, bergerak gesit, dan memiliki pikiran yang cerah setiap hari. Peringkat ke 2, kacang polong green peas. Kacang polong mungkin terlihat biasa, tidak memiliki warna yang mencolok, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu sumber protein nabati yang paling bisa diandalkan, terutama bagi lansia yang ingin memulihkan otot dan menambah energi hidup setiap hari secara berkelanjutan. Dalam satu cangkir kacang polong rebus matang saja terdapat protein hingga 8 gram. Dan protein ini juga kaya akan asam amino esensial yang bernama leusin yang memiliki peran penting dalam mengirimkan sinyal kepada tubuh untuk mulai memperbaiki dan membangun otot baru. Terutama pada lansia, di mana respons tubuh terhadap protein mulai berkurang dibandingkan saat usia muda. Menambahkan leusin dalam makanan ibarat menyalakan saklar agar tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri setiap hari. Selain protein, kacang polong juga memberikan serat pangan dalam jumlah tinggi, membantu kadar gula darah lebih stabil, dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Ketika pencernaan baik, penyerapan nutrisi dari seluruh makanan juga akan menjadi baik. Tubuh akan mendapatkan energi secara konsisten tanpa harus terlalu bergantung pada gula atau tepung putih berlebih. Kacang polong juga mengandung vitamin K dan folat yang membantu memperkuat tulang, menyehatkan sistem darah, dan mengurangi kekakuan pada leher atau persendian, terutama pada orang yang mulai mendengar bunyi gemeretak pada sendi saat bergerak, atau mengalami nyeri lutut di pagi hari secara terus-menerus. Ketika otot mendapatkan protein sendi, mendapatkan nutrisi perawat, dan tubuh tidak memiliki peradangan tersembunyi, setiap gerakan akan kembali gesit. Kepercayaan diri untuk bangkit, berjalan, atau mengambil barang akan kembali secara perlahan. Dan kabar baik bagi dapur Indonesia adalah kacang polong bisa dimasukkan ke dalam berbagai masakan. Baik direbus dalam sup, ditaburkan di atas nasi goreng, dimasukkan ke dalam pasta, mie, atau ditumbuk kasar, dan diaduk dengan minyak zaitun sebagai makanan pendamping. Semuanya harum, lezat, dan mudah dicerna. Bisa menggunakan yang beku atau kalengan asalkan memilih yang rendah natrium dan dicuci bersih sebelum dimasak. Kacang polong adalah simbol kekuatan dalam diam yang sudah lama ada di piring makanan orang Indonesia dan tetap siap merawat otot sendi dan energi hidup setiap lansia setiap harinya. Karena terkadang jawaban kesehatan berada tidak jauh dari dapur kita. Peringkat ke 1, daun kelor moringa. Sayuran yang dulu tumbuh diam-diam di pagar rumah banyak keluarga di Indonesia, daun kelor mungkin adalah jawaban yang kita cari selama ini di saat otot mulai menyusut sendi, kaku, dan tubuh. Membutuhkan energi dari alam semakin banyak, kelor telah dijuluki sebagai pohon keajaiban selama ribuan tahun di wilayah Asia dan Afrika. Karena hanya dengan 100 gram daun segar, ia mampu memberikan protein hingga 9 gram yang tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan sayuran hijau, pada umumnya lebih banyak dari kailan bayam atau bahkan brokoli yang dipuja. Banyak orang sebagai sayuran ajaib. Tidak hanya itu, daun kelor juga memiliki protein jenis lengkap yang mengandung ke-9 asam amino esensial, terutama leusin yang berperan penting dalam perbaikan dan merangsang pertumbuhan otot, di mana pada lansia respons terhadap protein mulai menurun. Dan inilah alasan mengapa kelor menjadi sumber protein yang benar-benar dikenali dan dimanfaatkan oleh tubuh. Tapi kelor tidak hanya bagus pada proteinnya saja. Ia juga merupakan sumber zat besi yang membantu mengurangi kelelahan, kalsium yang membantu memperkuat tulang, dan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan kronis pada persendian yang merupakan penyebab utama rasa sakit dan kerusakan otot dalam jangka panjang. Ketika nutrisi-nutrisi ini bekerja bersama kelor pun menjadi sistem pendukung yang menyeluruh, baik untuk otot pergerakan maupun energi hidup yang sesungguhnya. Dalam hal penggunaannya, kelor juga fleksibel dan sangat mudah digunakan. Daun segar bisa dimasak menjadi sayur bening, sayur bobor, atau ditumis dengan bawang putih yang memberikan aroma pas. Jika berupa daun kering yang ditumbuk menjadi bubuk, bisa ditambahkan ke dalam air panas dan diseduh seperti teh atau dicampur ke dalam smoothie.
Dan yang penting ini adalah cara menambah protein yang tidak menimbulkan efek samping seperti mengonsumsi suplemen atau whey protein sintetik. Jika Anda belum pernah mencoba daun kelor, mungkin ini saatnya membuka hati agar sayuran hijau rumahan yang dulu sering diabaikan ini bisa kembali memiliki tempat di piring nasi harian. Karena kelor bukan sekadar sayuran, melainkan asisten penjaga otot yang bisa disandingkan dengan telur, atau mungkin lebih dari itu bagi orang dewasa yang ingin menambah kekuatan di setiap langkahnya. Dan sebelum kita berpisah di video hari ini, saya ingin mengajak semua orang untuk menengok kembali sebentar, mulai dari okra, asparagus, kubis Brussels, brokoli, kale, aneka jamur kacang polong, dan terakhir adalah daun kelor. Semuanya adalah nama-nama yang akrab di telinga dan mata di dapur orang Indonesia. Beberapa pernah tumbuh diam-diam di halaman belakang tanpa ada yang memperhatikan. Tapi hari ini kita kembali melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Karena di balik penampilan yang biasa itu, sesungguhnya terdapat harta karun nutrisi yang mulai ditemukan nilai sejatinya oleh dunia medis modern semakin banyak. Setiap jenis sayuran ini meskipun terlihat sederhana, menyembunyikan kekuatan protein dari alam yang melimpah, merupakan kekuatan diam yang membantu membangun otot sendi tulang dan energi hidup lansia secara efektif, terutama setelah usia 60 tahun ketika masa otot mulai berkurang secara alami. Setiap jenis memiliki peran unik yang tidak dapat saling menggantikan. Ada yang membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik sehingga tubuh menyerap nutrisi dari makanan lebih optimal. Ada yang membantu menyeimbangkan bakteri di usus, mengurangi perut kembung. Ada yang membantu mengurangi peradangan internal yang merupakan penyebab mendalam dari banyak penyakit kronis. Dan ada pula yang membantu merangsang sirkulasi darah, menyehatkan jantung, serta meningkatkan pembentukan kolagen alami bagi sendi kulit dan dinding pembuluh darah. Ketika kita tahu cara memilih dan menggunakan sayuran-sayuran ini secara bervariasi dan memadukannya dengan bahan-bahan baik lainnya di setiap jam makan sama, artinya kita telah membangun tim penjaga kesehatan yang terus merawat tubuh secara diam-diam setiap hari. Jam makan bukan lagi sekedar mengenyangkan perut, tetapi menjadi kesempatan untuk penyembuhan, menjadi pengisi energi bagi kekuatan dari dalam. Dan semakin bertambah usia, peran sayuran-sayuran ini pun menjadi semakin penting dari sebelumnya. Saya punya pertanyaan kecil yang ingin saya titipkan kepada Anda semua, pemirsa hari ini. Minggu ini Anda ingin mulai mencoba makan sayuran jenis apa dulu? Silakan ketik nama sayuran yang Anda pilih di kolom komentar di bawah ini. Saya dan tim membaca setiap pesan dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami, komentar bukan sekadar balasan, melainkan cerita kecil yang menciptakan inspirasi bagi komunitas kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, tekan tombol ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Karena setiap dukungan Anda adalah semangat penting yang membuat kami dapat terus menciptakan konten-konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya di masa depan. Bukan hanya hari ini, tapi termasuk hari esok dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih dari hati yang paling dalam sudah bersama kami sampai akhir video, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Anda memiliki minggu yang kuat, memuaskan, dan penuh dengan inspirasi dari sayuran hijau biasa yang tidak biasa ini.